Salam, selamat pagi saudaraku. Saya menyapa saudaraku di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudaraku di Malaysia. Senang kembali menjumpai saudara di pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa Yabes disebut sebagai keturunan Yehuda dari cabang lain. Itu artinya, ia berasal dari keturunan yang sama sekali tidak diperhitungkan. Begitu juga dengan namanya, bukan merupakan nama yang memiliki arti baik. Nama Yabes berarti sakit, membawa kemalangan dan kesusahan. Namun pada akhirnya, hidup Yabes dan namanya pun terdaftar sebagai orang-orang yang dimuliakan. Saudara, inilah rahasia doa Yabes sehingga beroleh jawaban daripada Tuhan. Yang pertama adalah doanya tidak bertele-tele. Dalam hal berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ia tahu apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan rencana kita. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Karena itu, Tuhan menghendaki kita untuk berdoa dengan tidak bertele-tele, melainkan doa yang singkat, jelas, dan tepat pada sasaran. Itulah yang dilakukan oleh Yabes saat berdoa. Yang kedua, saudara, tidak mudah putus asa. Sekalipun namanya memiliki arti negatif, buruk, dan penuh kemalangan, Yabes tidak larut dalam penyesalan atau mengasihani diri sendiri, seperti yang biasa dilakukan oleh banyak orang dengan berkata, mengapa hidupku seperti ini? Mengapa aku harus menanggung semua penderitaan ini? Dan lain sebagainya. Ia juga tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang tua yang memberinya nama, apalagi menyalahkan Tuhan. Yabes berjuang untuk mengalahkan penderitaan yang tertulis dalam namanya dengan hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena ia sangat percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tertulis, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudaraku, Yabes berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini merupakan cermin iman, saudara. Ia berkeyakinan Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Permohonannya untuk memberkati, memperluas daerah, menyertai dan melindungi adalah wujud tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang harus diembannya terhadap kaumnya. Saudaraku, kita harus memiliki motivasi yang benar dalam doa kita, sebab Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin kita. Tertulis, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mari saudaraku, kita belajar dari Yabes. Walaupun hidupnya tidak dipandang oleh kaumnya dan mengalami penderitaan, dia tetap mengandalkan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan saat kita setia menantikan Tuhan, ada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Yabes, walaupun dari golongan yang tidak diperhitungkan,
dan mengalami penderitaan, tapi Tuhan yang berkenan dan mengangkat hidupnya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami ya Tuhan. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar suruhan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.